Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai toharoh. Pernahkah kita mendengar sebuah istilah toharoh atau dalam bahasa kita bersuci? Dalam hal ini bersuci menurut bahasa merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab toharotun, yang artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, dalam hal ini istilah fikih, yang dimaksud dengan toharoh ialah sesuatu kegiatan bersuci dari hadas dan najis, sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Keadaan bersuci dan najis itu meliputi mensucikan badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas ibadah kita. Sedangkan bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan tata cara berwudu, kemudian bertayamum, dan mandi atau istilah kita adus. Adapun dalil yang menganjurkan agar kita senantiasa bersuci antara lain adalah surat Al-Muddathir ayat 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Dan pakaianmu bersihkanlah dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, at-tahuru syatrul imani, bahwasannya kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Seorang muslim yang akan mengerjakan sholat wajib bersuci terlebih dahulu dari hadas dan najis, karena bersuci merupakan syarat sah untuk mengerjakan sholat. Dan Nabi bersabda yang diriwayatkan dari Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, an Abi Bakrota, diriwayatkan dari Abi Bakrah, qala bersabda Abi Bakrah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin, bahwasannya la yaqbalullahu, Allah tidak menerima salatnya hamba bighairi tuhurin, tanpa bersuci atau tidak bersuci terlebih dahulu, wala shadaqatan min ghululin, dan Allah Ta'ala tidak menerima sedekah dari harta curian. Riwayat Ibnu Majah. Nah, itulah dalil ataupun landasan-landasan hukum tentang toharoh. Kemudian kita lanjutkan ke pengertian najis dan hadas. Nah, ada dua istilah yang berbeda yang sebetulnya maknanya juga hampir sama. Yang pertama ada najis, yang kedua ada hadas. Nah, najis itu apa? Najis ini berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran atau sesuatu hal yang dianggap kotor. Dan menurut istilah fikih, yang disebut dengan najis itu adalah suatu benda yang kotor yang mencegah pada sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Nah, itu pengertian dari najis. Jadi apapun yang kotor dalam bahasa itu adalah najis. Nah, menurut bahasa, tetapi menurut fikih tidak semuanya yang kotor itu najis dikatakan najis. Ada
indikator-indikator sesuatu hal itu dianggap najis. Misalnya kotoran manusia, kotoran hewan, ataupun air kencing, tinja, kemudian sesuatu hal juga yang terkena dengan najis. Itu bisa dikatakan mutanajis atau yang terkena najis, sama najis juga hukumnya. Sedangkan kata hadas, dimaksud dengan hadas itu adalah suatu peristiwa atau suatu yang terjadi, sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan dalam istilah adalah keadaan tidak suci bagi seorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Nah, jadi hadas ini sesuatu hal yang secara syar'i dianggap najis. Jadi tidak ada bedanya. Hadas dengan najis itu sebetulnya tidak ada bedanya. Bedanya itu pada bentuk. Maksudnya begini, najis, dikatakan najis itu adalah bentuk ataupun rupanya. Sedangkan hadas itu adalah sifat atau hukumnya. Contohnya, ketika seorang itu setelah berwudu kemudian kentut, nah, ataupun kencing, ataupun buang air besar. Ketika seorang itu kencing, maka dia mengeluarkan air kencing. Air kencing itu adalah najis, wujudnya ada. Sedangkan akibat daripada buang air kecil itu atau mengeluarkan kencing itu, maka seseorang itu dihukumi berhadas. Nah, secara syar'i, hukumnya orang tersebut adalah najis dalam arti rohaniyah, najis yang tidak berwujud. Nah, maka cara menyucikannya pun berbeda. Saya contohkan lagi, misalnya najis itu adalah seekor anjing, karena anjing dalam hukum Islam dihukumi najis. Anjing itu najis karena memang dzatiyah anjingnya itu najis. Jadi seluruh tubuhnya itu najis. Maka kalau kita sentuh, tangan kita nanti akan terkena najis. Kalau anjing itu kita usap, maka kulit anjing yang terkena dengan tubuh kita itu juga bisa dikatakan bernajis karena menyentuh najis. Sedangkan ketika manusia itu buang air kecil, maka sama sebetulnya dihukumi najis, tetapi secara hukum, bukan secara dzatiyahnya. Jadi kalau anjing itu dzatiyahnya memang najis, wujudnya itu, fisiknya itu najis, tetapi manusia ini hanya sifatnya saja. Kalau kita sentuh, ya tidak bernajis orang yang menyentuhnya. Tetapi kalau anjing, maka orang yang menyentuh anjing itu dia terkena najis. Nah, perbedaannya itu di sana. Jadi hadas dan najis itu perbedaannya terletak pada sisi sifat atau secara fisik ataupun secara ruhaniyah. Nah, kalau Anda belum mengerti, silahkan ketik saja pertanyaan ataupun apa yang tidak mengertinya di kolom komentar. Kemudian kita lanjutkan macam-macam najis dan tata cara toharohnya. Macam-macam najis dan cara menyucikannya. Kita perinci dulu najis itu. Setelah kita tahu pengertiannya, najis terbagi menjadi di sini ada apa? Ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama ada istilah mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Mukhaffafah artinya itu ringan. Jadi najis mukhaffafah adalah najis yang ringan. Apa itu najis yang ringan? Najis yang ringan itu adalah najis yang cara mensucikannya itu ringan atau mudah. Misalnya seperti air seni bayi laki-laki, air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Nah, kita perinci dulu. Yang disebut najis mukhaffafah itu adalah pertama,
air seni bayi laki-laki. Artinya dalam hal ini bayinya harus laki-laki. Kalau bayi perempuan berarti bukan mukhaffafah. Kemudian yang kedua, bayi tersebut belum berumur 2 tahun. Artinya kalau melebihi 2 tahun itu tidak termasuk najis mukhaffafah. Kemudian yang ketiganya, bayi tersebut belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Artinya kalau sudah makan biasanya dalam kebiasaan bayi yang lahir itu sudah bisa dikasih makan itu ketika usia 6 bulan. Nah, sebelum 6 bulan itu bayi tidak dianjurkan untuk diberikan makanan-makanan selain daripada ASI. Nah, sekarang banyak sekali makanan-makanan bayi yang produk-produk instan itu biasanya diberikannya itu mulai dari 6 bulan. Maka misalnya kalau si bayi tersebut sudah diberikan makanan selain daripada ASI sebelum berumur 2 tahun, maka kalau sudah dikasihkan makanan berarti ketika si bayi tersebut buang air kecil, maka air kecilnya itu termasuk bukan najis mukhaffafah lagi. Jadi kita harus jelas dulu bahwa yang dimaksud dengan najis mukhaffafah itu adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Itu yang termasuk pada mukhaffafah. Keluar dari definisi itu artinya bukan najis mukhaffafah lagi. Nah, dikatakan mukhaffafah itu karena ringan tadi cara penyuciannya. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya cukup dengan memercikan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Nah, misalkan saya contohkan ketika misalnya kita menggendong bayi kemudian dia kencing ke baju kita. Nah, misalnya daerah lingkaran ini terkena najis, terkena air kencing bayi tersebut, maka cara mensucikannya cukup kita mengambil air kemudian diciprat-cipratkan saja, dicipratkan ya, bukan dibasuh, tapi cukup diciprati saja dengan air. Nah, itu cukup. Artinya bagaimana kalau dicuci? Apalagi lebih-lebih kalau dicuci ya diciprati saja sudah bisa jadi suci tanpa dibasuh, tanpa dibilas, apalagi kalau dibilas. Nah, itu jadi disebut ringan itu karena memang cara mensucikannya cukup diciprati saja. Dan najis mukhaffafah itu hanya itu saja. Kemudian sabda Nabi, yaghsilu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulami, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Dibasuh karena kencing anak perempuan dan dipercikan karena air kencing laki-laki. Nah, di sini Rasulullah sudah memberikan arahan kepada kita bahwa untuk bayi perempuan dan bayi laki-laki itu berbeda najisnya. Nah, untuk bayi laki-laki cukup diciprati saja, sedangkan untuk bayi perempuan dibasuh seperti biasa, dibasuh. Yaghsilu. Mohon maaf, saya koreksi di sini. Menurut saya ini bukan yaghsilu tapi yusalu, karena mabni majhul ya. Yusalu min baulil jariyati wa yurashu. Nah, di sana juga sama wa yurashu ya, wa yurashu sudah benar. Mohon maaf kalau salah-salah, saya koreksi di sini katanya yusalu. Menurut saya, mohon maaf kalau salah, silakan dikomentari saja. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan untuk yang kedua adalah najis mutawasito. Disebut najis mutawasito
mutawasitoh artinya adalah pertengahan, tawasut, pertengahan. Nah, artinya najis mutawasitoh ini adalah najis yang pertengahan, level 2. Najis kalau najis mutawasitoh itu selain daripada najis mukhafafah ataupun mughaladah. Najis pertengahan atau najis sedang, contohnya di sini adalah bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya. Yang keduanya darah, nanah, muntah, kotoran manusia dan binatang, kemudian arak atau khamr. Arak itu najis. Sedikit arak itu bukan alkohol ya, berbeda antara arak dengan alkohol. Kalau alkohol itu berbeda dengan khamr karena unsur-unsurnya juga beda. Kemudian najis mutawasitoh ini terbagi menjadi 2. Ada najis hukmiyah dan ada najis ainiyah. Di sini kita harus tahu dulu bahwa mutawasitoh ini terbagi menjadi dua. Ada mutawasitoh hukmiyah dan ada mutawasitoh ainiyah. Saya akan bahas terlebih dulu yang ainiyah dulu sebelum ke hukmiyah. Disebut dengan ainiyah ini adalah najis yang tampak wujudnya, bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Artinya najis ainiyah ini adalah najis yang memiliki wujud, memiliki aroma dan memiliki rasa. Ada 3 sifat: wujud, ataupun aroma, ataupun rasa. Nah, kalau ada ketiganya berarti ini jelas najis ainiyah. Kalau ada salah satu juga sama, ini juga najis ainiyah. Contohnya misalnya ketika meja kita terkena kotoran ayam misalnya, maka akan terlihat kotoran ayamnya, terlihat baunya juga tercium, kemudian ya rasanya tidak boleh dirasai ya, tetapi dengan 2 sifat itu cukup. Nah, misalnya kalau untuk mengetes rasa itu bagaimana? Contohnya ketika ada air di bak kita misalnya, kemudian ke sana itu masuk tikus, kemudian mati di sana. Nah, kita tahu bahwa air yang biasa kita pakai itu tiba-tiba rasanya berbeda. Nah, contohnya seperti itu. Ada apa? Ternyata pas dilihat itu ada bangkai tikus di sana, maka air tersebut bisa dihukumi najis. Dikarenakan airnya itu rasanya berbeda. Berbedanya karena masuk najis di sana atau bangkai tikus. Nah, seperti itu. Jadi najis ainiyah ini najis yang memiliki rupa, beraroma dan rasa. Salah satu saja, misalnya tidak tiga-tiganya ada, satu saja misalnya tidak ada wujudnya tapi aromanya ada. Contohnya ketika misalnya saya punya lantai, di lantai tersebut kemudian terkena kotoran ayam dan sudah saya hilangkan, tetapi baunya masih ada. Maka karena baunya masih ada itu, tetap lantai itu masih dihukumi mutanajis, terkena najis. Nah, artinya najisnya masih ada di sana karena aromanya masih ada, sehingga untuk bersuci, cara mensucikannya kita lanjutkan nih. Cara menyucikannya adalah menghilangkan najis ainiyahnya dulu dengan cara membuang, menggosoknya sampai bersih dan diyakini sudah hilang zatnya, rasanya dan warnanya, dan baunya menggunakan air yang suci. Kemudian bilas dengan air suci. Itu cara menghilangkan najis ainiyah, mutawasitoh ainiyah. Jadi hilangkan dulu sifat-sifatnya, wujudnya, aromanya dan rasanya, kemudian setelah itu baru dibilas kalau sudah hilang nanti
bilas. Nah, ini najis ainiyah. Kemudian yang kedua, najis hukmiyah atau najis secara hukum. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujud zatnya, baunya, rasanya seperti air kencing yang sudah kering yang terdapat pada pakaian lainnya. Contohnya begini, kalau kita bandingkan dengan najis ainiyah, najis ainiyah ini memiliki wujud, aroma, dan rasa. Tetapi najis hukmiyah ini tidak ada ketiga-tiganya itu, tetapi masih dihukumi najis. Contohnya bagaimana? Contohnya begini, lantai saya misalnya terkena kotoran ayam sudah lama, bahkan si kotoran ayamnya itu sudah tidak terlihat lagi, kemudian aromanya juga sudah hilang, kemudian ya rasanya juga sudah hilang, artinya tidak ada rupanya, tidak ada aromanya, dan tidak ada rasanya. Nah, tapi masih dihukumi najis. Kenapa? Karena ketika najis itu masih ada sampai hilang, kotoran ayamnya itu masih ada sampai hilang, belum pernah saya sucikan, belum pernah saya basuh. Nah, karena belum pernah disucikan, artinya sampai kapanpun sebelum disucikan, maka si najis tersebut masih ada. Nah, walaupun sudah tidak terlihat, tetapi masih dihukumi. Jadi secara hukum saja. Dan itulah yang dimaksud dengan najis hukmiyah. Jadi najis hukmiyah ini ada karena memang belum disucikan, walaupun sudah tidak ada wujudnya, aromanya, maupun sudah tidak ada rasanya. Cara menyucikannya bagaimana? Nah, begini, cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Jadi cukup bisa dibilas ataupun dikucurkan, dengan catatan bahwa seandainya bekas najis yang sudah dicuci berulang-ulang masih tidak dapat dihilangkan, maka yang demikian itu najisnya dimaafkan atau dimaafu, dengan catatan yang begini. Contoh, semisal ketika kita luka kemudian kena ke pakaian kita darahnya, maka darah tersebut biasanya sukar untuk dihilangkan. Nah, walaupun misalnya sudah kita cuci, tetapi si warna darahnya itu masih kelihatan. Nah, karena susahnya dihilangkan, walaupun masih tetap najis, tapi najis tersebut dimaafkan atau ditolerir. Kenapa? Karena susahnya menghilangkan najis tersebut. Jadi dimaafkan ini karena memang susah. Ada rukhsah di sana, ada kebolehan. Baju kita yang terkena darah itu kan najis. Kemudian ketika kita sucikan tidak hilang-hilang. Susah sekali gitu. Sudah dibasuh dengan apapun itu tidak hilang karena memang darah menempel gitu, memberikan pigmen yang akhirnya mau tidak mau darah itu tidak bisa dihilangkan. Nah, karena tidak bisa dihilangkannya itu, najis tersebut dimaafu atau dimaafkan. Ini tentang catatannya. Kemudian najis yang ketiga adalah ada najis mughaladhah. Apa itu najis mughaladhah? Mughaladhah itu artinya berat atau susah gitu, sukar. Dimaksud dengan najis yang berat ini bagaimana? Najis ini adalah najis yang bersumber dari anjing maupun babi. Nah,
dalam hal ini banyak sekali yang menjelaskan bahwa anjing itu najisnya hanya mulutnya saja dan duburnya dan lain sebagainya Nah, dalam hal ini saya akan bedakan dulu bagaimana anjing dengan hewan-hewan yang lainnya. Kenapa anjing dan babi juga katakan najis? Karena memang sudah ada nas Al-Qur'annya. Jadi kita patokannya di sana. Nas Al-Qur'annya menjelaskan bahwa anjing dan babi itu najis. Sudah kita terima itu sebagai ketetapan Allah. Bagaimana dengan kucing? Apakah kucing juga dihukumi najis? Sama sebetulnya, kucing juga dihukumi najis, tetapi berbeda dengan najis mukhalathah. Kenapa dihukumi najis kucing itu? Begini logikanya, ketika si kucing, mohon maaf ini bahas dulu kucing. Ketika kucing itu misalnya makan, kita tidak tahu dia itu makan apa saja, mungkin makan tikus dan lain sebagainya, makan bangkai. Nah, kita tahu kucing juga suka menjilati tubuhnya dan ada kemungkinan si mulutnya itu bernajis, kena najis, bangkai dan lain sebagainya, makan bangkai dan lain sebagainya. Kemudian dia menjilati tubuhnya, artinya semua tubuhnya itu menjadi bernajis. Tetapi berbeda dengan anjing. Nah, ketika bernajis, karena saya tahu kucing itu tidak pernah berkumur, kucing itu tidak pernah bercebok. Kalau dia buang air besar, kucing tidak pernah bercebok, dan kucing juga tidak pernah berkumur, sehingga ya tetap selamanya, selama dia itu mulutnya bernajis kemudian menjilati tubuhnya, maka tubuhnya pun ikut terkena najis. Ya kecuali kalau kita mandikan, itu akan berbeda lagi ya. Kalau kita mandikan, kucing itu menjadi suci. Nah, itu perbedaannya dengan anjing adalah bahwa ketika anjing pun kita mandikan, itu tidak menjadi suci. Kenapa? Karena anjing itu secara dzatiyahnya, secara wujudnya, secara fisik, dia memang dzatiyahnya najis, seperti kotoran manusia misalnya, seperti tinja. Tinja itu ya wujudnya najis, ya sifatnya juga najis, sama dengan anjing. Anjing itu katakanlah sama dengan air kencing, tidak bisa disucikan. Beda dengan kucing, walaupun kucing bernajis, bisa bernajis kucing itu. Najisnya bukan najis mukhalathah. Kenapa kucing najis? Ya itu tadi, ada kemungkinan kucing itu dia tidak pernah bersuci. Dia tidak pernah bersuci, kemudian ya menjilati tubuhnya, maka karena menjilati tubuhnya dan kita tidak tahu dia itu makan apa saja, dan dia juga tidak pernah bercebok sendiri dan tidak pernah berkumur sendiri, yang pada akhirnya seluruh tubuhnya bisa menjadi bernajis. Tapi berbeda, kucing itu artinya mutanajis, terkena najis. Untuk anjing itu memang wujudnya najis, sifatnya memang sudah najis, begitu. Rasulullah bersabda dalam hal ini, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu. Sucinya tempat atau peralatan salah seorang daripada kalian itu apabila idza walagha fihil kalbu, ketika dijilati anjing. Bagaimana? Ayyaghsilahu sab'a marratin, dengan cara membasuhnya 7 kali. Awwalahunna biturabi, yang permulaannya dari 7 kali itu harus dengan tanah atau debu. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Hurairah. Jadi cara mensucikannya yaitu dengan cara membasuh 7 kali basuhan. 7 kali basuhan. Salah satu diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Jadi bukan dengan tanahnya, tetapi tanah tersebut dimasukkan ke dalam air. Jadi air keruhnya dengan tanah.
Jadi bukan digosok dengan tanahnya, tetapi dicampurkan dengan air. Nah, itu maksudnya. Dan dicampurkannya ini, cara-cara mensucikannya ketika kita terkena najis anjing, misalnya dijilat atau tubuh kita terkena anjing, tangan misalnya, maka tangan-tangan ini dibasuh. Ya, terlebih dahulu kita menyiapkan air dan tanah. Airnya itu kemudian yang pertama kita campurkan dulu dengan tanah, kemudian kita bilaskan. Kita bilaskan ke tangan yang terkena najis, kemudian setelah itu baru dibilas lagi dengan 6 kali basuhan. Jadi 7 semuanya. Yang pertama dicampur dengan tanah, kemudian berikutnya 6 kali cukup air saja. Nah, itu cara mensucikan najis mughaladah. Jadi sesuatu hal yang terkena dengan najis mughaladah, cara mensucikannya dengan 7 kali basuhan. Nah, kita ulas lagi. Jadi macam najis itu ada 3. Pertama najis mukhafafah, najis ringan. Kedua najis mutawasito, najis pertengahan. Dan najis mutawasito ini terbagi menjadi 2, ada najis ainiyah dan ada najis hukmiyah. Kemudian yang ketiganya ada najis mughaladah, najis yang berat. Nah, mungkin untuk video kali ini kita cukupkan sekian dulu, dilanjut nanti video berikutnya.